Struktur intrinsik dumadi saka tema, alur, latar, paraga, amanat, basa, lan sudut pandang. Nomor setunggal, tema. Tema yaiku ide baku utawa gagasan baku ing jroning crita, utawi gagasan ingkang dados dasaring cerita. Jadi kalau tema itu ide atau gagasan yang biasanya melatar belakangi suatu cerita. Jadi kalau tema ini tema ini bersifat umum, biasanya diambil dari permasalahan atau persoalan di sekitar kita, biasanya berupa sejarah, persahabatan, pengalaman juga, dan lain-lain. Nomor kali, alur. Alur niki disebut plot. Alur niki rerangkaian kedadean ingkang cerita, utawi urutan kedadean ing cerita. Jadi kalau alur itu berupa urutan cerita yang ada dalam cerita, biasanya sesuai dengan keinginan penulis. Biasanya ada yang merangkai cerita dari mulai awal sampai akhir, atau bisa yang dari akhirnya dulu atau awal. Itu biasanya disebut alur maju kalau ceritanya mulai dari awal sampai akhir, runtut gitu, namanya alur maju ya. Nomor 3, latar. Latar atau setting yaiku panggenan, wektu utawi suasana, utawi babagan papan, wektu lan suasana ing jerone cerita. Jadi kalau latar ini berupa tempat atau waktu atau suasana ya. Kalau waktu itu berisi tentang keterangan kapan terjadinya peristiwa di dalam cerita. Kalau latar tempat niku keterangan tentang tempat-tempat yang ada atau disebutkan dalam cerita. Sedangkan kalau latar suasana itu biasanya suasana yang tergambarkan dalam cerita, misalnya sedih, bahagia, terharu, dan sebagainya. Itu yang namanya latar. Paraga. Paraga yaiku wong kang diceritakake. Paraga ini kalau dalam bahasa Indonesia namanya tokoh ya. Berarti tokoh yang diceritakan dalam cerita. Amanat. Amanat yaiku piwulan lan pitutur luhur ing jroning cerita. Jadi amanat itu pesan moral dalam cerita yang disampaikan pengarangnya atau penulisnya. Sudut pandang. Sudut pandang yaiku posisine pangripta utawi carane pangripta nyeritakake isine cerita. Jadi kalau sudut pandang itu cara memandang tokoh dalam kacamatanya penulis ya, atau bagaimana cara penulis menempatkan diri atau menempatkan tokoh tersebut dalam posisi dalam suatu cerita. Misalnya kalau penulisnya memakai kula, berarti itu sudut pandangnya aku ya, kayak kula aku, berarti tokoh utamanya itu pengarangnya itu sendiri gitu, dan sebagainya. Basa. Basa yaiku gegayutan karo basa sing digunakake ing jero cerita. Jadi kalau basa dalam bahasa Indonesia itu sama kayak gaya bahasa ya. Jadi kalau gaya bahasa itu cara seseorang pengarang menguraikan ceritanya. Biasanya tentang penggunaan kalimat yang khas dari masing-masing penulis. Nggih ngoten mawon, matur suwun, mugi-mugi materi pun manfaat. Ojo lali sinau nggih, jaga kesehatan.